Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Permohonan maaf saya tidak sempat kuliah secara online maupun secara offline karena ada beberapa kegiatan yang saya harus ikuti. Maka daripada itu saya merekam materi kita. Untuk materi kita sampai saat ini eh, saya akan menjelaskan materi pengembangan data komunitas. Jadi dalam proyek pemberdayaan masyarakat atau dalam program pemberdayaan masyarakat yang harus kita ketahui juga atau kita harus terampil, yaitu harus mengembangkan data komunitas. Apa itu data komunitas? Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Untuk itu, dalam RPS kita, rencana pembelajaran kita itu, saya bagi beberapa pertemuan ya untuk membahas pengembangan data komunitas ini karena tidak bisa dibahas secara langsung karena muatannya atau materinya agak panjang ya, dan ini harus dikuasai sebagai community development ya, bagaimana mengembangkan data komunitas. Nah, sebelum melakukan pengembangan data komunitas yang harus kita pahami dulu di sesi ini adalah daur informasi. Saya rasa informasi ini Anda sudah tidak asing lagi pengertiannya ya, nanti juga saya akan jelaskan. Kalau daur itu sesungguhnya sama dengan siklus ya. Siklus itu sama dengan apa ya, prode, ada masa prodenya ya, proderisasinya. Saya langsung saja memperlihatkan daur informasi. Jadi daur informasi itu dimulai dari kejadian hingga pengambilan keputusan. Kita bisa melihat barangnya dimulai dengan fakta ya, fakta, kemudian memunculkan data ya, kemudian diolah menjadi informasi, kemudian diambil suatu keputusan, kemudian menjadilah suatu peristiwa. Peristiwa ini akan kembali kepada fakta, begitu seterusnya. Nah, ini harus diolah sedemikian rupa sehingga nanti peristiwa yang terjadi atau istilahnya hasil atau dampak yang terjadi itu bisa positif ya, bukan negatif, atau faktanya itu fakta baik, bukan fakta buruk ya. Nah, apa itu peristiwa dan fakta? Peristiwa adalah kejadian ya, segala hal pernah atau sudah terjadi dalam komunitas. Kemiskinan bisa dikatakan suatu kejadian atau peristiwa, dan dia juga merupakan fakta ya. Contoh misalnya pengangguran ya, itu adalah suatu kejadian ya. Sama dengan orang mengalami kecelakaan, itu adalah suatu kejadian ya. Itu adalah fakta. Ada peristiwa, ada pula fakta. Ada sedikit perbedaan antara peristiwa dan fakta. Fakta adalah peristiwa yang teramati. Jadi fakta itu bisa diamati. Kemiskinan bisa diamati, pengangguran bisa diamati. Kecelakaan pun saya katakan tadi itu bisa diamati. Maka dari itu fakta dikenai dua syarat: sudah terjadi dan teramati.
Ada kalanya suatu peristiwa memang benar adanya sudah berlangsung, namun luput dari pengamatan. Jadi kalau tadi sudah jelas ya perbedaannya. Fakta sudah terjadi dan diamati. Kalau peristiwa bisa saja terjadi, sudah terjadi, tapi belum dilakukan pengamatan. Sehingga hanya dapat diungkap melalui perkiraan, bukan pengamatan langsung. Jadi yang paling bagus sebenarnya itu adalah mempelajari fakta, bukan peristiwa. Makanya suatu peristiwa itu cenderung sifatnya pasif, katanya ya, katanya. Kalau kita amati langsung itu menjadi fakta kalau kita mengamati. Contoh, jumlah penduduk kelurahan Tirtawening ya, taruhlah ini Tirtawening atau taruhlah di kampung Anda, di kelurahan Anda, berubah dari tahun ke tahun jumlah penduduknya. Ada saja kejadian yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk di kelurahan ini. Bulan kemarin menjelang musim panen, serombongan penduduk musiman pulang ke kampung asalnya Indramayu. Musiman. Kalau kita musiman itu biasanya hari raya Idul Fitri. Itu biasanya musiman, tiba-tiba orang pada mudik pulang kampung. Tahun ini pun penduduk Tirtawening akan berkurang 1 orang karena Musa diterima masuk Akabri di Magelang dan sekarang sedang menyiapkan pindahannya. Jadi ada yang masuk, 1 orang yang keluar. Ada yang pergi, ada yang pula yang penduduk yang datang ya. Saya katakan tadi, Bapak Dadang memutuskan untuk menampung ya seorang ponakannya yang akan melanjutkan sekolah di kota ini. Berarti tambah lagi 1 orang karena menampung Bapak Dadang. Dan Anita melahirkan bayi laki-laki, menambah lagi jumlah penduduk bayi dan anaknya yang ketiga. Nah, ini adalah suatu peristiwa dan fakta. Kalau ini adalah suatu peristiwa, kalau diamati menjadi fakta. Nah, apakah itu penting? Saya kira penting ya. Kalau misalnya kita laku kepala desa, ini penting ya, nanti ada perpindahan, ada yang keluar, ada yang masuk, karena terkait nanti dalam pembangunan desa ya. Semakin banyak penduduknya di suatu daerah, tentu ada fasilitas-fasilitas yang harus disiapkan. Misalnya jalanan, puskesmas ya. Tadinya tidak ada puskesmas karena jumlah penduduknya semakin banyak, itu perlu ada puskesmas. Sekolah juga demikian ya. Saya kira itu untuk penjelasan peristiwa dan fakta. Kalau data adalah peristiwa yang tercatat atau tertulis, itu menjadi data. Karena sudah fakta yang sudah diamati tadi, peristiwa yang sudah diamati tadi tercatat dan tertulis, sudah dituangkan dalam bentuk catatan. Perubahan demografi pada contoh di atas lazimnya tercatat sebagai data demografi di kelurahan ya. Mungkin dalam bentuk tabel. Ya, jadi kita harus bisa membuat tabel. Tabel itu bisa kita buat di Excel. Jadi lembar kerjanya sekarang itu mungkin berbeda orang dulu dengan orang sekarang. Kita difasilitasi dengan laptop ya. Dulu mungkin agak kesulitan, sekarang ya seharusnya. Mungkin berubah diagram juga bisa, diagram batang, diagram apalagi itu kurva. Ada berbagai macam bentuk pencatatan yang tergantung pada teknologinya. Masyarakat pratulisan mungkin merekam fakta hanya secara lisan. Kalau secara lisan mungkin ada yang tertinggal, lupa ya, itu kelemahannya.
Mereka menggunakan pantun dan hakikat untuk merekam kejadian penting ya. Contoh dia orang dulu, misalnya gunung meletus, agar dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Untuk ukuran zaman sekarang, fakta dapat dicatat dalam bentuk naskah. Naskah itu bisa ditulis tangan, ketik komputer, tabel, peta, ataupun gambar. Sekarang ada HP. Pada perkembangan sekarang, sejak harga komputer semakin murah, termasuk juga HP, penggunanya semakin meluas, dimungkinkan untuk melakukan pencatatan secara digital. Ada perbedaan yang sangat penting antara peristiwa dan fakta tidak tercatat dengan data tertulis. Data tertulis memungkinkan untuk disimpan, dikumpulkan dari waktu ke waktu, dapat digunakan diolah kembali di kemudian hari. Data tertulis dapat lebih mudah dihadirkan kembali, sementara untuk menghadirkan fakta tidak tertulis, kita memanggil saksi hidup suatu peristiwa. Ini kan repot. Untung kalau masih ada saksi. Tambahan lagi, akurasi dari peristiwa akan sangat mengandalkan daya ingat orang yang menyaksikannya. Perbedaan yang lain adalah dalam hal kemungkinan pengadaan dan penyebarannya. Fakta yang sudah tertulis atau tercatat dimungkinkan untuk digandakan dan disebarluaskan. Data digital dapat digandakan dan disebarkan hingga tak terbatas. Itulah caranya ya untuk merekam data. Kalau informasi itu menghimpun data dalam jumlah yang cukup atau dalam rentang waktu yang cukup panjang ya. Jadi data-data yang dikumpulkan hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, bahkan tahun per tahun. Biasanya kalau informasi yang ada di desa itu biasanya dibuat tahun per tahun atau pemerintah ya, dalam bentuk profil misalnya ya. Bagi organisasi komunitas, data kependudukan senantiasa berguna. Dengan mempelajari data kependudukan dari tahun ke tahun, kita dapat menyimpulkan kecenderungan pertambahan penduduk, dan kita dapat menghubungkannya dengan berbagai persoalan komunitas. Jika jumlah keluarga meningkat, maka tentu semakin banyak pula jumlah anak yang perlu disekolahkan. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi perlu kita tahu berapa pertambahan penduduk suatu daerah. Kita dapat memproyeksikan sehingga nanti kita bisa siapkan, kita punya perencanaan nanti akan membuat sekolah. Pertambahan penduduk niscaya berkaitan dengan bukan hanya sekolah tetapi air bersih, penambahan fasilitas lingkungan ya, tempat sampah, lahan bermain untuk anak dan sebagainya, menambah potensi jumlah anggota, koperasi simpan pinjam dan seterusnya. Kinerja dari koperasi simpan pinjam atau program dana bergulir hanya dapat dilihat dengan mempelajari catatan keuangan yang dihimpun dari waktu ke waktu, seperti halnya data, informasi yang digandakan, dipersebarluaskan ke segala arah dalam berbagai bentuk. Maaf ya, alarm saya berbunyi, saya matikan dulu. Oke, setelah informasi dianggap cukup, maka kita membuat keputusan. Perlu tidak dibangun sekolah? Itu kan pada akhirnya seperti itu. Kalau misalnya data kemiskinan kita anggap cukup ya, apa masalah dan kemiskinannya? Tentu kita selaku kepala desa akan membuat keputusan bagaimana cara menanggulangi kemiskinan itu. Nah, pada akhirnya muara dari kerja penanganan informasi tadi itu adalah mengambil keputusan. Tujuan dari produksi informasi adalah guna membantu proses pengambilan keputusan.
semakin berkualitas, kalau datanya valid ya, maksudnya semakin lengkap dan akurat informasinya, seharusnya semakin berkualitas pula keputusan yang dihasilkan. Misalnya kalau kita mau membangun sekolah, kita bisa memperkirakan luasnya, berapa jumlah kelasnya. Perlukah misalnya kalau SD ada kelas 1A, 1B, karena melihat jumlah anak, kebutuhan jumlah anak untuk bersekolah. Jika informasi kinerja keuangan tersedia, pengurus koperasi simpan pinjam dapat mengambil keputusan misalnya untuk memperbesar layanan atau mengatasi beberapa kelemahan tertentu. Ya. Sesudah mempelajari informasi yang relevan, organisasi warga terdorong untuk memperbanyak jadwal angkut sampah. Ya. Kalau misalnya kalau berkaitan dengan sampah, semakin banyak pengguna sampah, maka ya kita bisa mengatur jadwal ya, sehingga sampah itu tidak bertumpuk di mana-mana. Pengambilan keputusan membutuhkan berbagai informasi. Untuk mengambil keputusan kadang-kadang dibutuhkan kinerja tambahan untuk mendapatkan informasi dari luar. Selain pasokan informasi tersedia komunitas yang dihasilkan oleh sendiri komunitas. Mengapa tuh keputusan itu perlu diambil? Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memperbaiki suatu keadaan. Jadi informasi, data, peristiwa itu sebenarnya untuk memperbaiki keadaan, untuk mendorong munculnya peristiwa baru. Jadi kan peristiwa kemiskinan misalnya yang kemarin terjadi, dengan adanya informasi itu kita bisa memperbaiki kondisi kemiskinannya, sehingga peristiwanya nanti kita bisa mensejahterakan masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tindakan pembenahan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja keuangan koperasi simpan pinjam misalnya ya, kalau dia berurusan dengan koperasi. Keputusan untuk menambah jumlah kereta pengangkut ya, kalau sampah kita bisa memperbanyak armada, tadinya 1 bisa menjadi 2 atau menjadi 3 ya. Keputusan untuk menambah jumlah armada angkut untuk memperbaiki jadwal angkut sampah rumah tangga ditujukan agar kemudian penumpukan sampah tidak berulang lagi. Nah, untuk materi pengembangan pengolahan informasi komunitas ini nanti saya akan jelaskan minggu depan ya. Cukup kita bisa pahami pengantarnya dulu, bahwa saya kembali lagi dalam pengembangan data komunitas yang perlu harus kita ketahui itu adalah fakta dulu, kemudian kita jadikan data, kemudian informasi, keputusan, dan peristiwa. Data ketika ada fakta kemudian ada data tidak dikelola menjadi informasi, itu sama juga dengan bohong ya, sama juga dengan bohong. Artinya data itu tidak ada gunanya. Data ini harus dimanfaatkan menjadi suatu informasi, dan informasi ini tidak bisa menjadi suatu keputusan ketika misalnya pimpinan tidak tahu informasi. Jadi atau masyarakat, bukan hanya pimpinan tetapi juga masyarakat tidak tahu informasi, mungkin saja ada gap ya, masyarakat tidak bisa memperbaiki diri. Misalnya saja ada informasi tentang penerimaan beasiswa tapi tidak sampai kepada mahasiswa, itu ada gap, sehingga mahasiswa yang tadinya membutuhkan dana untuk membiayai kuliahnya tidak bisa mengakses beasiswa tersebut karena ada informasi. Jadi yang penting juga di sini bagaimana kita mampu mengolah informasi, punya strategi untuk menyebarluaskan informasi. Ya, begitupun juga di tengah masyarakat harus kita membuat
bagaimana kita terampil mengemas suatu informasi. Informasi itu sekarang dipermudah dengan adanya media sosial ya. Nah, itu salah satu strategi yang bisa kita gunakan. Tapi nanti penjelasannya di minggu depan. Saya kira cukup sekian dulu penjelasan hari ini, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.